kita jumpa lagi di Lab Talk. Pencemaran udara merupakan isu yang belakangan terjadi. Nah, pencemaran udara ini dapat mengakibatkan terganggunya pernapasan dan meningkatnya pasien infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Nah, kali ini kita akan coba bahas bersama dengan Bapak Anwar Hadi, ahli dari laboratorium, mengenai pengukuran pencemaran udara. Nah, bagaimana cara pengukurannya dan kriteria-kriteria apa saja yang perlu dilakukan dalam mengukur pencemaran udara. Nah, langsung saja nih kita bahas dari pertanyaan pertama ya Pak. Apa sih Pak pencemaran udara itu sendiri? Sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat atau energi dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Sedangkan baku mutu udara ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Dan udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup. Dengan mengacu peraturan pemerintah tersebut, maka terjadinya pencemaran udara dikarenakan terlampauinya nilai baku mutu udara ambien oleh pencemar udara. Nah, apa saja sih Pak parameter yang mengakibatkan udara ini tuh kualitasnya baik ataupun buruk? Serta bagaimana sih Pak nilai dari baku mutu udara tersebut? Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, maka baku mutu udara ambien dilakukan secara aktif manual dan aktif kontinu sebagai berikut. Parameter sulfur dioksida atau SO2 waktu pengukuran 1 jam, baku mutunya 150 mikrogram per normal meter kubik. Sistem pengukurnya aktif kontinu dan aktif manual. Sedangkan waktu pengukuran 24 jam, ini baku mutunya 75 mikrogram per normal meter kubik. Sistem pengukurnya aktif kontinu, dan 1 tahun waktu pengukurannya baku mutunya 45 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurnya aktif kontinu. 2. Karbon monoksida atau CO, waktu pengukurannya 1 jam, baku mutunya 10.000 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurnya aktif kontinu. Dan waktu pengukurannya 8 jam, baku mutunya 4.000 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurnya aktif kontinu. Nitrogen dioksida atau NO2, waktu pengukurannya 1 jam, 200 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurannya aktif kontinu atau aktif manual. Sementara 24 jam waktu pengukuran, baku mutunya 65 mikrogram per normal meter kubik, aktif kontinu sistem pengukurannya. Waktu pengukuran 1 tahun, baku mutunya 50 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurnya aktif kontinu. Yang keempat adalah oksidan atau O3, waktu pengukurannya 1 jam, baku mutunya 150 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurnya aktif manual atau aktif kontinu. Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 menit. Dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran dan dilakukan di antara pukul 11 sampai 14 waktu setempat. Waktu pengukuran 8 jam yaitu 100 mikrogram per normal meter kubik. Ini dilakukan dengan aktif kontinu.
Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 8 jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan di antara pukul 6 pagi sampai 6 sore waktu setempat. Yang kelima, hidrokarbon non-metana atau NMHC. Waktu pengukuran 3 jam. Baku mutu 160 mikrogram per normal meter kubik. Sistem pengukurnya aktif kontinu. Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan di antara pukul 6 pagi sampai 10 siang waktu setempat. Yang keenam, partikulat debu kurang dari 100 mikrogram per normal meter kubik atau kita sebut TSP. Waktu pengukurannya 24 jam. Baku mutunya 230 mikrogram per normal meter kubik. Sistem pengukurannya aktif manual. Partikulat debu kurang dari 10 mikrometer atau PM10. Waktu pengukuran 24 jam. Baku mutunya 75 mikrogram per normal meter kubik. Dilakukan sistem pengukuran secara aktif kontinu dan aktif manual. Waktu pengukuran 1 tahun, baku mutunya 40 mikrogram per normal meter kubik, aktif kontinu. Partikulat debu kurang dari 2,5 mikrometer atau PM2,5. 24 jam waktu pengukurannya, baku mutunya 55 mikrogram per normal meter kubik, dilakukan secara aktif kontinu dan aktif manual. Waktu pengukuran 1 tahun, baku mutunya 15 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukurannya aktif kontinu. 7. Timbal atau BB, waktu pengukuran 24 jam, baku mutu 2 mikrogram per normal meter kubik, sistem pengukuran aktif manual. Nah, tadi kan Bapak sudah menyampaikan mengenai baku mutu udara ambien yang dilakukan secara aktif manual dan aktif kontinu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Ya, dalam sistem pengukuran udara kita bagi dua. Secara aktif kontinu ini otomatis. Dia menggunakan sensor. Orang biasanya menyebut air quality monitoring system. Ini dilakukan untuk SO2 1 jam, 24 jam, dan 1 tahun. CO 1 jam dan 8 jam. NO2 1 jam, 24 jam, dan 1 tahun. O3 1 jam, 8 jam, dan 1 tahun. NMHC 3 jam, PM10 24 jam dan 1 tahun, PM2,5 24 jam dan 1 tahun. Pengukuran yang lain adalah secara manual. Secara manual ini bisa dilakukan dengan peralatan impinger, paranosanilin, NPKI, grid Salman, atau O3, SO2, dan NO2. SO2 ini 1 jam, NO2 1 jam, oksidan 1 jam, TSP 24 jam, PM10 24 jam, PM2,5 24 jam, dan PB 24 jam. Di dalam aktif manual ini terbagi dua. Secara aktif yaitu sampling dengan pompa yang kita kenal dengan penjerap atau dengan impinger. Aktif manual pasif ini sampling tanpa pompa, yaitu dengan passive sampler. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih kita dapat melakukan pengambilan contoh udara ambien serta kriterianya seperti apa Pak? Sesuai SNI 19719.6/2005, kriteria penentuan lokasi pemantauan udara ambien adalah 1. Area dengan konsentrasi pencemar tinggi didahulukan untuk dipantau.
Satu atau lebih stasiun pemantau mungkin dibutuhkan di sekitar daerah yang emisinya besar. Titik pemantauan pada area ini merupakan jatuhnya pencemar udara dari cerobong industri dengan mempertimbangkan meteorologi, arah dan kecepatan angin dominan, suhu serta kelembapan udara, cerobong yaitu tinggi diameter, suhu dan kecepatan alir gas dan kadar polutan, faktor geografi atau topografi serta tata guna lahan. 2. Area dengan kepadatan penduduk tinggi, terutama ketika pencemaran yang berat. 3. Daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi. 4. Daerah proyeksi untuk menentukan akibat perkembangan mendatang. 5. Mewakili seluruh wilayah studi. Informasi kualitas udara di seluruh wilayah studi harus diperoleh agar kualitas udara di seluruh wilayah dapat dipantau dan dievaluasi. Nah, Pak, seperti kita ketahui nih, Pak, namanya udara ambien itu kan pasti cenderung akan meluas ya, Pak, dan juga mudah termobilisasi. Nah, bagaimana sih, Pak, cara melakukan pengambilan contoh udara ambien agar hasilnya itu valid dan representatif? Beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan contoh uji udara ambien adalah: 1. Hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi seperti dekat dengan gedung-gedung atau pepohonan. 2. Hindari tempat di mana pengganggu kimia dan fisika terhadap bahan pencemar yang akan diukur, misalnya emisi kendaraan bermotor, insenerator, ataupun dapur. 3. Letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan banyak sekali ya pencerahan mengenai pencemaran udara ambien serta kriteria untuk menentukan titik pengambilan contoh ujinya ya, Pak. Nah, lalu adakah persyaratan penempatan pengambilan contohnya serta posisi propnya seperti apa, Pak? Peralatan pengambilan contoh uji ditempatkan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Letakkan peralatan pengambil contoh uji pada daerah yang aman. 2. Penempatan pengambil contoh uji di atap bangunan lebih baik untuk daerah dengan kepadatan penduduk atau bangunan menengah sampai tinggi. 3. Letakkan di atap bangunan yang bersih dan tidak terpengaruh oleh emisi gas buang dari dapur, insenerator, atau sumber lokal lainnya. Sedangkan penempatan probe atau tempat masuk contoh uji udara dilakukan sebagai berikut. Pada kondisi pemantauan kualitas udara ambien, probe harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari jalan raya. Ketinggian probe stasiun tetap antara 3 sampai 6 meter, sedangkan pengambilan contoh uji secara manual ketinggian probe 1,5 meter dari permukaan tanah. Pengambilan contoh uji partikulat dilakukan minimal 2 meter di atas permukaan tanah datar pada pinggir jalan raya. Probe harus berjarak sekurang-kurangnya 15 meter dari suatu sumber pengganggu untuk stasiun pemantau. Probe ditempatkan minimal 2 kali ketinggian gedung yang terdekat untuk stasiun pemantau. Nah, kan tadi sebelumnya Bapak menyebutkan ya, apabila untuk melakukan pengambilan contoh uji udara ambien itu harus dilakukan minimal 15 meter dari jalan raya, 2 kali dari ketinggian gedung terdekat gitu ya, Pak. Nah, lalu apakah boleh nih, Pak, mengambil contoh uji udara ambien itu di tepi jalan raya? Sesuai SNI 19711.9.2005, roadside adalah daerah atau lokasi berjarak 1-5 meter dari pinggir jalan. Jadi ketika diambil contoh uji tepi jalan raya, maka itu bukan udara ambien, namun roadside. Beberapa literatur mengatakan bahwa roadside merupakan bagian dari emisi knalpot kendaraan bermotor.
Nah Pak, siapa sih Pak yang berhak melakukan pemantauan udara ambien? Apakah hanya laboratorium saja yang boleh dan apa sih Pak kriterianya? Ya, pemantauan udara ambien harus dilakukan oleh laboratorium. Adapun kriterianya sesuai Permen LHK nomor P23 tahun 2020 yang menyatakan bahwa laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, laboratorium yang telah terakreditasi ISO IEC 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN sebagai lab pengujian parameter kualitas lingkungan dan telah teregistrasi sebagai lab lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Kita balik lagi nih Pak ke pembahasan mengenai isu-isu pencemaran udara yang belakangan ini terjadi. Jadi kan belakangan ini tuh banyak sekali ya Pak pihak-pihak tertentu yang menyebarluaskan mengenai kualitas udara ambien, baik itu melalui sosial media maupun melalui aplikasi real time yang dapat diakses melalui mobile. Menurut Bapak bagaimana sih Pak pendapat Bapak? Ya, hasil itu harus kita pertimbangkan. Apakah alat tersebut yang digunakan untuk pemantauan kualitas udara ini sudah terkalibrasi? Atau apakah institusi yang mengukur tersebut telah terakreditasi? Kalau sesuai dengan Permen LHK P23 tahun 2020, harusnya yang melakukan pengukuran adalah lab yang sudah terakreditasi dan registrasi. Ketika hasil pengukuran pemantauan kualitas udara ini belum ada bukti bahwa alat tersebut sudah terkalibrasi, ini jadi pertanyaan. Apakah hasil tersebut sudah valid atau tidak? Jadi apakah selain laboratorium lingkungan tidak boleh nih Pak melakukan pemantauan kualitas udara ambien? Ya, bisa. Namun kompetensi dan kewenangan jadi pertanyaan. Data yang dihasilkan oleh laboratorium yang belum terakreditasi KLHK, maka validitas data tersebut masih debatable issue. Namun, jika telah diakui, maka sistem manajemen lab, kompetensi personil, validasi metode, ketertelusuran pengukuran, pengendalian mutu internal termasuk kalibrasi peralatan telah sesuai ISO IEC 17025 dan Permen LHK P23 tahun 2020 serta validitas data dapat diakui. Wah, jadi sangat ketat sekali ya Pak persyaratannya. Lalu apabila suatu alat pemantauan lingkungan tersebut tidak dapat diketahui hasil kalibrasinya, apakah hasil pemantauannya tersebut valid Pak? Wah, sulit ya menerima hasil pemantauannya. Untuk peralatan aktif kontinu, uji kinerja atau kalibrasi dapat mengacu pada SNI 9178 2023. Ini SNI yang paling baru. Namun, certified gas yang digunakan harus memenuhi kapasitas peralatan ukur aktif kontinu pada udara ambien tersebut. Umumnya, kapasitas sensor udara ambien adalah 5 ppm. Sedangkan nilai baku mutu udara ambien SO2, NO2, oksidan, dan NMHC sesuai PP22 tahun 2021 adalah 45 sampai 200 mikrogram per normal meter kubik. Atau kalau kita konversi ke dalam ppm, ini 0,017 sampai dengan 0,106. Dalam SNI 9178 2023 dinyatakan bahwa konsentrasi spend gas untuk kalibrasi sensor udara ambien adalah 20%,
40%, 60%, dan 80% kapasitas sensor. Jika hal ini diterapkan, maka rentang kerja kalibrasi belum memenuhi nilai baku mutu. Bila hal tersebut dapat dilakukan, maka certified gas tidak ada di pasaran. Ini adalah dilema pengukuran udara ambient. Begitu juga untuk PM10 dan PM2,5. Sepengetahuan saya, belum ada lab atau institusi yang mampu melakukan kalibrasi peralatan debu tersebut. Ya, ini masalah yang harus kita hadapi ya Pak dalam pengukuran udara ambien. Terima kasih Bapak Anwar atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Kita dapat banyak banget nih Pak ilmu mengenai pemantauan kualitas udara ambien. Ya, sama-sama. Baiklah LabMate, itu tadi sharing kita mengenai pemantauan kualitas udara ambien. Nah, semoga sharing-sharing ini dapat bermanfaat ya untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe konten ini. Dan juga sebarluaskan agar konten ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Nah, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu dan pakai masker ketika keluar rumah. Nah, kita jumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.